Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah Hanum Harahap. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang memori yang ada di dalam komputer atau CPU, di mana memori merupakan bagian dari komputer yang sangat penting perannya, yaitu tempat penyimpanan data dan informasi yang bisa dijaga dan diatur sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage. Komputer memori atau merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi. Saat menggunakan memori, merupakan bagian yang penting dalam komputer. Modem berada di CPU atau Central Processing Unit. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu yang pertama, physical register yang ada di CPU. Tempatnya berada di paling atas. Yang berada di register terdapat dilaksanakan akses dalam satu clock cycle CPU. Kedua, primary memory atau executable memory berada di bagian tengah. Contohnya RAM. Primary memory diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Secara relatif dapat penggunaan memori. Komponen utama dalam sistem komputer adalah Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Circuit, Storage, dan piranti input dan output. Jika tanpa memori, maka komputer hanya berfungsi sebagai digital signal processing device, contohnya kalkulator atau media player. Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi lah yang membuat komputer dapat disebut sebagai general purpose computer. Komputer merupakan piranti digital, maka informasi disajikan dengan sistem bilangan binary, teks, angka, gambar, audio, dan video dikonversikan menjadi sekumpulan bilangan binary atau binary digital atau disingkat bit. Sekumpulan bilangan binary dikenal dengan istilah byte, di mana 1 byte sama dengan 8 bit. Semakin besar ukuran memorinya, maka semakin banyak pula informasi yang dapat disimpan di dalam komputer atau storage device. Oke, kita masuk ke jenis-jenis memori. Memori penyimpanan ada 2, yaitu memori eksternal dan internal. Pertama itu kita bahas tentang memori internal, yaitu memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Secara lebih rinci, fungsi dari memori utama adalah menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses. 1. Fungsinya itu menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran. Menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Memori biasa dibedakan menjadi 2 macam, ROM dan RAM. Selain itu, terdapat juga memori yang disebut cache memory. ROM adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan listrik. Pada awal, isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM bisa disebut dengan BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS ini yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Umumnya, proses yang tergantung dalam BIOS secara berurutan adalah memeriksa isi CMOS. CMOS adalah Complementary Metal Oxide Semiconductor, yaitu jenis chip yang memerlukannya daya listrik
dari baterai. Chip ini memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai penggunaan dasar komputer dilakukan. Misalnya, piranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. Yang kedua, RAM. RAM adalah Random Access Memory, yaitu jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Tipe RAM pada PC bermacam-macam, yaitu antara lain DRAM, SDRAM, SRAM, RDRAM, EDODRAM. Tipe RAM pada PC yang dimana DRAM Dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berskala harus disegarkan oleh CPU agar database yang terkandung di dalamnya tidak hilang. EDODRAM Extended Data Out RAM adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Cocok untuk yang memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MHz. SDRAM yaitu Synchronous Dynamic RAM adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah didiskriminasikan oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. SRAM atau Static RAM, jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi. Ketiga itu cache memory, memori berkapasitas terbatas. Namun, memori ini memiliki kecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama, berada di antara memori utama dan register pemrosesan. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya yang langsung mengacu dan lebih tinggi. Metode menggunakan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Beberapa komponen lainnya, sepertinya RAM lebih banyak cache memory adalah lebih baik. Akan tetapi, biasanya cache pada CPU dan hard drive tidak dapat di-upgrade menjadi lebih banyak. Contoh yang dapat dilihat misalnya adalah pada CPU Pentium 2 terdapat 512 KB cache dan pada drive IBM 9LJX terdapat 4 MB cache. Seperti halnya RAM, pada umumnya data akan dilewatkan dulu pada cache memori sebelum menuju komponen yang akan menggunakan, misalnya CPU. Selain itu, cache memory menyimpan pula sementara data. Kita masuk ke jenis kedua, yaitu memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya hard disk, floppy disk dihubungkan cache memori. Memori utama dan memori eksternal dapat dilihat pada CPU. Dasar memori eksternal yaitu bersifat tetap non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal bisa juga disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Di luar memori utama, fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Berbagai jenis memori eksternal yaitu berdasarkan jenis akses data. Jenis memori eksternal jenis datanya yaitu 1. BASD, Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap komputer. Contohnya
magnetic floppy disk hard disk, removable hard disk atau chip disk, flash disk, optical disk, dan yang kedua itu SASD, Single Access Storage Device, akses data secara tidak langsung berturut-turut pita magnetik. 2. Berdasarkan karakteristik bahan. Berdasarkan karakteristik bahan pembuatannya, memori eksternal digodongkan menjadi dua kelompok sebagai berikut. A. Phone set card atau kartu berlubang, merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau ini dibaca melalui punch card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Yang kedua itu magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, contohnya hard disk. Optical disk. Optical disk itu bagian nomor 3, dibuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin, polikarbonat, dan dilapisi yang sangat refleksi secara aluminium, contohnya CD dan DVD. Yang keempat, magnetic tape. Sedangkan magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, halnya pita kaset tapi recorder. Sekian dari hasil presentasiku hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika terdapat kesalahan kata atau kurang baik videonya, saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.